Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di kelas material nano. Kali ini kita akan membahas, ini masuk minggu ke-11, akan membahas solid phase process. Jadi kita bahas dulu yang gas phase dulu ya. Gas phase, hmm, ada physical vapor deposition, sama sonochemical, sama solid phase. Oke, kita laluan dulu solid phase process atau mechanosinthesis atau pendekatan top down. Jadi untuk solid phase synthesis ini prekursor baik itu metal oxide atau karbonat biasanya solid atau dalam bentuk padatan di alam. Nah, tipikal dari metode solid phase method ini ada pakai mechanosinthesis seperti ball milling, mechanical alloying, atau kita pakai mechanical treatment. Dan typically they will involve apa saja yang terlibat, yaitu adalah pencampuran dan grinding penghalusan pada temperatur tinggi. Kemudian ada transport across grind boundary yang menyebabkan adanya impurities dan defect, sama waktu preparasinya yang lama. Keuntungan adalah sederhana, biaya yang efektif, dan dapat digunakan pada skala yang besar. Kemudian kerugiannya adalah rentan terhadap kontaminasi dan ketidakseragaman atau non-homogen di size distribusi dari partikelnya. Nah, mechanosintesis ini sering dikenal sebagai ball milling, attrition milling, atau mechanical alloying. Ball milling atau attrition milling di mana serbuk partikel secara periodik terjebak di antara colloidal ball atau bola colloidal dan terjadi deformasi secara plastis. Dan kemudian ada koalisi menyebabkan fracture dan cold welding di antara elementary partikelnya. Elementary partikel itu kan ya partikel utamanya yang menyebabkan partikel nanti lebih kecil. Kemudian ada mechanical alloying di mana sebagian nanokristalin berfase intermediate phase diproduksi di dalam partikel atau pada permukaannya. Kemudian volume fraksi dari komponen atau senyawa intermediate meningkat berhubungan leading to a stationary end product. Oke, jadi intinya nih, mekanosintesis ini dia melibatkan energi mekanik yang besar dan dapat multikomponen. Ini tadi dia yang si ball-ballnya tadi ya, si colloidal ball yang menyebabkan adatnya tumbukan. Impact itu menyebabkan nanti partikelnya jadi lebih kecil-kecil gitu ya. Kemudian ini ada thin film deposition atau physical vapor deposition atau PVD. Jadi kalau kita berbicara thin film itu di 10 angstrom sampai 10.000 angstrom ya ininya dimensinya. Kemudian ini di aplikasinya, contohnya. Oke, jadi nanostructure created by various deposition technique. Jadi ada namanya PVD tadi ya dijelaskan physical vapor deposition. Itu pun ada dua pembagian, ada pulse laser ablasi atau PLA. Kemudian ada sputtering evaporation ion beam system. Jadi template assisted electrochemical deposisi itu jadi template. Kemudian ada chemical vapor deposition CVD, base vapor liquid solid VLS deposition. Jadi kita PLA dulu ya. Kalau PLA ini, jadi kita ada laser nih yang berenergi tinggi. Nanti itu materialnya atau material target kita akan menyerap si laser tadi yang mengkonversinya menjadi energi panas. Kemudian energi panas akan menyebabkan evaporasi atau dia ada yang terkeluar dari material yang diikuti oleh kondensasi dari nanokristal. Nah, itu akan menghasilkan plum. Plum ini terdiri dari molecular fragment, kemudian ada partikel netral, dan ada free electron beserta ionnya. Dan ada juga chemical reaction product. Nah, si plum tadi ini yang bertanggung jawab pada untuk penyerapan secara optik dan scatteringnya pada dari incident beam. Jadi deposisi substratnya itu dari si plumnya ini.
Nah, ini dia pulse laser ablation PLA-nya. Jadi ini dia material targetnya, ini dia yang dikenai eh, ini dia yang dikenai si sinar laser tadi. Yang ini dikenai sinar laser. Kemudian kan tadi kan katanya ada plum, ini dia plumnya. Kemudian plum ini nanti mencapai substrat. Nah, misalnya substratnya ini nanti dia menempel di sebelah sini dia gitu. Nah, sama aja ini post laser deposition. Jadi ini ada rotating target, kemudian ada laser beam, penghasil lasernya mengenai ini, kemudian ada laser plum, plumnya itu mengenai substrat yang ingin kita coating tadi, telapisi. Kemudian pulse laser ablasi, metal oxide thin film dari PLD atau PLA. Kan PLA kan sebenarnya PLA kan yang pulse laser deposition. Ini ada juga PLA ablasi, sama aja sebenarnya nama lainnya. Ini deposisi film metal oxide nih bisa kayak gini. Kemudian ini nanowire dari PLD kayak gini bisa dibikin. Atau ada cara lain dari PVD deposisi menggunakan plasma. Jadi kan tadi kita dari beam ya, dari laser kita dari beam menghasilkan laser, kemudian dikenakan material target. Nah, kalau ini dia bikinnya ini eh, pakai plasma. Jadi plasma itu apa? Plasma adalah gas dari ionisasi partikel, biasanya dari gas mulia seperti AR. Nah, dan ada kandungan elektronnya. Jadi plasma ini dibutuhkan untuk membuat gas konduktif dan mengenerate ion yang dapat diakselerasi atau ditingkatkan kecepatannya untuk menubruk target. Nah, di sini juga memiliki tekanan yang tinggi dari evaporasi sebesar 1 sampai 100 mTOR dan biasanya lebih baik deposisi alloy-nya dan komponen lain dibandingkan evaporasi. The plasma content, kandungan plasma itu setara atau sejumlah dengan bilangan positif ion argon dan elektron, juga neutral argon atom. Biasanya hanya eh, sangat kecil 0,01, kurang dari 0,01% atom di ionisasi. Jadi misalnya ini eh, substrat atau anodnya, kemudian terjadi dia ada plasma, kemudian nanti si itunya menempel di sini plasmanya. Nah, di targetnya, di katodanya. Jadi nanti ada proses sputtering. Jadi ada AR, tadi ion AR, impact. Nah, impactnya itu menyebabkan momentum transfer dari katoda. Itu ada valence, elektron valence dan release target ion. Oke, emang dari anoda ya. Sebentar. Oh, kebalik saya. Nah, jadi ini yang di apa? Yang di apa namanya, diberikan nanti menghasilkan plasma, ini dia target yang ingin kita quote tadi. Nah, di katoda. Jadi tadi si air mengimpak di katoda, pas ya di katoda sini diimpak, kemudian akan masuk valence dan release. Jadi ini dia ada seperti main biliar ya. Jadi ada misalnya si AR nih yang warna merah ini mengimpak nih. Nah, jadi ada transfer momentum, nanti dia ada yang rilis target atom ionnya, dia berpencar jadinya. Jadi itu sputtering proses ablasi of target. Jadi ini target kita source materialnya di katoda. Ya udah kita bahas tadi tekanannya 1 sampai 100, tapi di sini 10 sampai 100 mTOR. Kemudian di anoda ini ada yang mau kita code nanti. Jadi target eh, biasanya ini kan setelah dia ada keluar apa plasmanya, si AR tadi menabrak kan keluar plasmanya, biasanya neutral source atom banyak, biasanya dari atom yang netral dan banyak di sekelilingnya ada elektron. Dan target material katodanya ini harus yang konduktif ya, yang ini merah ini. Kemudian ini yang akan dilapisi nanti. How plasma result in deposition, jadi ada percepatan AR di katoda. Kemudian ada neutral target species, misalnya pakai aluminium. Kemudian dari aluminium targetnya itu kan Al, itu tertendang keluar. Jadi AR dan AR plus serta elektron juga. Kemudian terjadi
elektron mungkin menyebabkan ionisasi impurities dari O jadi O-. Kemudian ada flux deposisi dari anoda Al, some Ar, sama some impurities. Some physical resputtering a film Al by Ar. Nah ini dia resputtering film Al oleh Ar. Oke, ini kita lewatkan aja dulu. Nanti boleh dibaca di sputter deposition advantage. Ini juga boleh di skip dulu. Nah, ini kita akan bahas masalah glancing angle physical vapor deposition. Jadi nanti kita akan membahas ada namanya shadowing effect induced nanorod growth. Jadi ada dia yang bertemplate gitu kan, misalnya yang ada ini. Nah, yang ini kalau misalnya udah terkenai si vapornya tadi, nah itu akan bagian sebelah sini sulit terdeposisi karena dia terhalang gitu ya. Nah, itu nanti disebut shadow-nya. Kemudian ini yang dibutuhkan adalah dia surface yang kasar atau surface yang ada polanya. Pola kayak gini pattern atau dia tajam. Yang tajam kan berarti ada yang kayak tidak kena gitu lapisannya. Kemudian ada substrate tittling. Jadi sudut dari substrat itu diubah. Nah, itu nanti pengubahannya itu akan menghasilkan bentuk dari si apa namanya? Si vapor deposition itu beda-beda gitu. Misalnya shadowing effect nih. Nah, misalnya yang pada yang warna hitam ini pertemuan deposisi tidak sama dengan daerah lainnya karena dia ada glancing angle ya gitu. Kemudian ini kan ada ini apa namanya eh bercetakan dia kayak gitu ya. Nah, ini dia. Bukan bercetakan ya. Jadi dia ada patternnya. Nah, dan kalau misalnya ada apa di sini yang ada di sini dia si vapor deposition tadi atom-atom itu ada kecenderungan untuk berdifusi karena ada bedaan konsentrasi di daerah sebelah sini sama daerah sebelah sini. Tentunya daerah sini sangat lebih sedikit ya. Ya begitu dia. Jadi glancing angle ini ya, tittling angle ini 0, ini 87, menyebabkan perbedaannya. Yang ini terlihat lebih homogen, yang ini dia morfologinya rod dia. Jadi morfologi berbeda-beda karena dari sudut aja, tittling angle-nya aja udah berbeda gitu. Selain sudut eh, bisa juga pakai rotasi untuk mengubahnya. Misalnya yang A itu dia nanorodnya tegak lurus, kemudian yang B itu nanorodnya miring, hanya dengan dari penambahan rotasi. Kemudian glancing angle physical, vapor deposition, morfologi strukturnya bergantung pada bagaimana kecepatan rotasi dari substrat, tidal angle-nya, kemudian substrat temperatur sama deposition, kecepatan deposisinya. Kemudian adanya efek dari shadowing effect dan surface diffusion process. Karena ada perbedaan gradien konsentrasi, maka ada kecenderungan untuk dia berpindah tempat ya. Ini dia glancing angle-nya. Ini ada dengan rotasi, sudutnya seperti ini. Ini tanpa rotasi dia tegak lurus. Glancing angle yang kecepatan tidak seragam seperti ini, yang kecepatan rotasi seragam seperti ini. Kemudian ada yang dipanaskan 700 derajat, ukuran nanorodnya jadi besar, yang 300 derajat ukuran nanorodnya lebih kecil. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja pembahasannya kali ini. Memang agak terburu-buru karena saya ada kuliah nih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.